Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Retno Marsudi tidak masuk kabinet Prabowo. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, tidak ikut terpilih menjadi Menteri Kabinet calon Presiden Prabowo Subianto. Ada dugaan Retno Marsudi tidak terpilih jadi menteri diduga karena Retno Marsudi hanya sibuk mengutuk Israel dan tidak bisa netral dalam menjalankan tugasnya atau diam saja. Apalagi ketika kelompok Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang menyerang Israel menimbulkan kematian lebih 1.200 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak-anak, anak gadis setelah diperkosa, lalu dibunuh. Demikian juga menyandra lebih 200 orang warga sipil Israel yang disembunyikan di dalam terowongan, jalur Gaza dan Rafah. Begitu sadisnya perbuatan kelompok Hamas, tetapi Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, tidak mengutuk kelompok Hamas. Padahal kelompok Hamas sudah jelas melanggar hukum perang internasional yang letak kesalahannya ketika akan menyerang Israel tidak ada memberikan aba-aba atau peringatan kepada warga sipil Israel agar keluar untuk mengungsi ke tempat lain. Malah dengan kesadarannya menyerang dan membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Padahal dalam hukum perang internasional dilarang membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata. Dengan alasan membela diri, Israel pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 membalas serangan kelompok Hamas dengan membombardir jalur Gaza dan Rafah. Selama 10 bulan berakibat masyarakat sipil Hamas mati sudah lebih dari 30.000 orang. Saat itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutuk Israel dengan alasan kemanusiaan. Padahal Israel menyerang kelompok Hamas sudah sesuai dengan hukum perang internasional, yaitu sebelum menyerang Israel, kelompok Hamas sudah memberi peringatan atau aba-aba kepada masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah selama 20 hari agar mengungsi ke tempat lain agar tidak terkena peluru. Tetapi masyarakat sipil Gaza dan Rafah tidak mau mengungsi dan tetap berada di jalur Gaza dan Rafah. Ketika sudah masuk peringatan hari ke-20, lalu Israel membombardir jalur Gaza dan Rafah berakibat serpian bom mengenai warga sipil jalur Gaza dan Rafah selama 10 bulan. Berakibat masyarakat sipil jalur Gaza dan Rafah mati lebih 30.000 orang. Dan kematiannya tidak bisa menyalahkan Israel. Semua itu resiko warga jalur Gaza dan Rafah yang tidak mau mengungsi ke tempat lain. Israel tidak pernah membunuh masyarakat sipil dengan menembaknya secara langsung karena menurut hukum perang internasional dilarang menembak warga sipil yang tidak bersenjata. Kutukan atas kematian 30.000 warga sipil Hamas Retno Marsudi kepada Israel tidak sejalan dengan hukum perang internasional. Sama saja Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri tidak mengerti hukum perang internasional. Seharusnya Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri mempelajari dulu hukum perang internasional agar memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo jangan suka mengutuk Israel. Retno Marsudi tidak tahu dampak atau pengaruh mengutuk Israel kepada masyarakat Indonesia yang warganya pemeluk agama Islam dan penganut agama Kristen, terlebih di daerah Indonesia bagian timur, Provinsi Sulawesi Utara. Perang terjadi antara Israel dengan kelompok Hamas di Palestina di Timur Tengah, tetapi sesama warga masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, umat Muslim ribut dengan umat Kristen sampai ada yang mati. Demikian juga masyarakat Papua mendukung Israel sampai ingin melepaskan diri dari Indonesia dengan membentuk negara Papua merdeka yang mendapat dukungan dari Israel.
Di sini Retno Marsudi tidak bisa mengendalikan pengaruh perang Israel dengan kelompok Hamas Palestina sampai ke Indonesia. Sepertinya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tidak berusaha mengurangi pengaruh perang Israel dengan kelompok Hamas Palestina di Indonesia. Retno Marsudi kurang memperhatikan nasib tenaga kerja Indonesia di Kamboja, padahal para TKW mengharapkan kehadiran Retno Marsudi mengatasi masalahnya. Kelihatannya Retno Marsudi kurang memperhatikan rakyat Indonesia di luar negeri dan hanya memperhatikan kepentingan rakyat kelompok Hamas Palestina agar segera merdeka. Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri hanya memperhatikan mendukung kepentingan peradilan internasional atau JCC yang berpusat di Den Haag, Belanda, akan melakukan penahanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hanya saja tidak sampai menahannya karena Presiden Amerika Serikat Joe Biden membela Benjamin Netanyahu dengan alasan bukan anggota peradilan internasional atau JCC, dan Benjamin Netanyahu menyerang kelompok Hamas dengan alasan bela diri. Retno Marsudi tidak berupaya meniru langkah mantan Presiden Gus Dur melakukan atau membuka hubungan luar negeri dengan Israel. Hanya saja Gus Dur keburu meninggal dunia. Bila Retno Marsudi sudah berhasil membuka hubungan dengan Israel, lalu Retno Marsudi bisa jadi juru damai, yaitu mendamaikan Israel dengan kelompok Hamas Palestina untuk menciptakan kedamaian di daerah Timur Tengah. Karena masyarakat juru damai harus bersahabat dengan dua negara yang sedang bertikai. Bila tidak bersahabat kepada salah satu negara yang bertikai, tidak mungkin mendamaikan kedua negara yang sedang bertikai tersebut. Tetapi justru Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri senangnya mengutuk Israel, justru akan menambah lawan dan kebencian Israel kepada negara Indonesia. Oleh karena itu, Israel mendukung masyarakat Papua memisahkan diri dari negara Indonesia dengan membentuk negara Papua. Melihat perilaku Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri hanya senang mengutuk Israel dan tidak bersifat netral. Tidak bersifat netral dalam melaksanakan tugasnya. Senangnya berpihak kepada kelompok Hamas Palestina untuk memerdekakannya. Di samping itu, kurang memperhatikan kepentingan tenaga kerja Indonesia di Kamboja di luar negeri yang seharusnya lebih mengutamakan penyelesaian kepentingan Indonesia di luar negeri. Justru Retno Marsudi seakan tidak tahu masalah tenaga kerja Indonesia atau TKW dan selesai begitu saja di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut di atas, wajarlah Prabowo Subianto tidak memberikan kesempatan memegang salah satu jabatan menteri dalam kabinet calon Presiden Prabowo Subianto. Harapan saya agar calon Presiden Prabowo Subianto memilih seseorang untuk menjawab menteri dan wakil menteri yang berkualitas, kinerjanya yang diikuti, pendidikan yang memadai, serta netral dalam semua hal, dan jangan suka berpihak kepada orang lain dalam melaksanakan tugasnya. Bila nanti sudah terpilih menjabat sebagai menteri atau wakil menteri, agar bekerja dengan baik. Dan jangan sampai calon Presiden Prabowo Subianto mendengar para menteri dan calon wakil menterinya senang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Bila sampai ketahuan, tidak segan-segan menindaknya secara tegas. Sekian dan terima kasih.